Nggak data ya? Nggak data. Iya. Apa? Gak dibayar Pak Mbak Jasim. Enggak saya gak ono wonge. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Tsumma shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil warzuqnal ikhlas fil ilmi wal amal. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Alhamdulillah, kita melanjutkan ngaji kitab Madharatul Qulub min Qatratil Uyub yang ditulis oleh Syekh Muhammad Maulud Ibn Ahmad Fal Al-Yaqubi yang wafat tahun 1323 Hijriah rahimahullahu rahmatan wasi'ah, ya, yang mana kitab ini membahas tentang fikih suluk atau tazkiyatun nafs atau tasawuf Islam, dan kita masih melanjutkan membahas tentang penyakit-penyakit hati, akhlak-akhlak tercela, sifat-sifat buruk. Dan insyaallah pada kesempatan sore hari ini kita melanjutkan di bait yang nomor 146. Bait nomor 146 ini membahas tentang yang namanya ghaflah. Ya, ghaflah, ya. Ghaflah itu adalah lalai dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka di sini pembahasan tentang ghaflah ini di kitab ini dimulai dari bait nomor 146 sampai 148. Kita baca dulu baitnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bil ilmi fid dunya wal akhirah wa adkhalahu fasiya jannatihi wa taghammadahu bi rahmatihi. Allahumma amin. Wal ghaflatul ghufulu amma amara bihil ilahu wa naha anhul wara wa hiya ladaihim aslu kulli dhanbin wa da'uha bi arba'in dhu ra'bi wa hiya ladaihim aslu kulli dhanbi wa da'uha bi arba'in dhu ra'bi fastaghfirillaha wa zur wa salli 'alan nabiyyi wa kitabahutli ya wa kitabahutli. Baik, sampai 148 ya. Maka beliau mengatakan qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wal ghaflatu, dan ghaflah itu apa? Ghaflah itu adalah al-ghufulu, lalai. Dari apa? Lalai dari apa? Beliau mengatakan amma, dari apa-apa yang amara bihil ilah, yang sudah diperintahkan Allah. Wa naha anhu, dan apa-apa yang sudah Allah melarang darinya, al-wara jami' makhluknya. Maka di sini kita perlu sampaikan ada beberapa pembahasan di sini. Pembahasan pertama adalah tentang yang dimaksud dengan ghaflah atau lalai, ya. Apa yang dimaksud dengan ghaflah itu dalam ilmu tazkiyatun nafs, dalam ilmu suluk, ya. Maka para ulama mengatakan ghaflah itu adalah kelalaian seseorang dari perintah Allah dan larangan Allah. Ini yang namanya ghaflah. Jadi ghaflah itu apa? Lalai dari perintah Allah dan lalai dari larangan Allah, ya. Mungkin akan timbul pertanyaan, apa kalau gitu perbedaan antara ghaflah dan nisyan? Kalau dalam bahasa Arab ada ghaflah dan nisyan. Kalau dalam bahasa Indonesia, ghaflah itu artinya lalai, nisyan itu artinya lupa. Ghaflah artinya lalai, nisyan artinya lupa, ya. Maka para ulama membedakan, apa bedanya lalai dengan lupa? Mereka mengatakan, kalau lupa, kita bahas lupa dulu, karena lupa ini bukan termasuk dosa. Lupa bukan hal yang buruk. Kalau lupa atau nisyan itu muncul tanpa keinginan dari dirinya sendiri. Jadi ya namanya lupa, ya. Namanya lupa, nggak ada keinginan dari diri sendiri untuk lupa. Dia dia nggak melakukan hal-hal yang memang tujuannya untuk lupa, enggak. Jadi itu lupa. Jadi lupa itu kharajan ikhtiarin. Jadi dia sudah bukan di bawah di bawah kendali dia sendiri. Namanya lupa. Ya, ini lupa. Tapi kalau ghaflah
ghaflah itu muncul asalnya atas kesadaran dan kemauan dia sendiri. Itu bedanya. Maka kalau namanya lupa itu tanpa sadar, tapi kalau ghaflah, lalai, itu dengan sadar. Dengan sadar dia tidak melakukan itu. Nah, makanya kalau nisyan, kalau lupa, itu orang dimaafkan. Kalau lupa, orang dimaafkan. Oleh karenanya Nabi SAW menyampaikan, ya, bahwasanya rufi'al diampuni, ya, dari umatku, ya, yang sifatnya salah, dalam artian dia nggak tahu, wan nisyan, dan karena dia lupa, wa mastukriha alaih, dan yang dipaksa, maka ini dimaafkan. Ya, perkara yang dimaafkan kalau dia sebabnya apa? Lupa dimaafkan, namanya lupa. Tapi kalau ghaflah, lalai, maka ini termasuk perilaku yang buruk. Sedangkan lupa bukan hal yang buruk, lupa tabiat manusia. Tapi kalau lalai, maka ini perilaku yang buruk. Ya, oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan wala takun minal ghafilin, dan jangan sampai kalian bersama orang-orang yang lalai. Ya, bersama dengan orang-orang yang lalai. Jadi intinya ghaflah atau lalai itu adalah ketika seseorang itu lalai dari perintah Allah dan lalai dari larangannya. Ya. Sehingga apa? Sehingga dia tidak menjalankan perintah Allah atau dia nerabas larangan Allah. Ya. Dan kata beliau, wahya ladaihim, wahya dan ghaflah ini ladaihim, di sisi para ulama ahli suluk, aslu kulli dzanbin, adalah sumber berbagai macam dosa. Karena sebab orang sudah lalai dengan sesuatu, akhirnya diterabasi banyak dosa. Misalkan, ya, orang hanya di hatinya, di pikirannya, fokusnya hanya untuk dunia, maka dia akan secara sadar lalai dari akhirat. Akan secara sadar dia lalai dengan akhirat. Dia punya hobi, misalkan suatu hobi dikerjakan, ya, kemudian akan berbenturan di suatu waktu dengan perintah Allah atau berbenturan dengan larangan Allah. Maka di sini kadang orang yang sudah kekuatan hatinya ada di hobinya, dia akan memenangkan hobinya daripada aturan Allah. Ini namanya ghaflah, lalai sudah. Namanya ghaflah atau lalai. Makanya ghaflah ini akan menumbuhkan akan memunculkan dosa-dosa yang lain. Entah dosa karena sebab tidak melakukan kewajiban atau dia melanggar yang dilarang, yang diharamkan. Ya. Makanya jangan sampai kita menjadi orang-orang yang lalai. Ya. Nah, sebabnya di sini beliau nggak nyebutkan sebabnya lalai gitu ya. Tapi di antara para ulama ada yang menyebutkan di antara sebab-sebab orang lalai itu yang pertama ketika dia sibuk atau hatinya hanya memikirkan masalah dunia. Ini menjadi sebab kelalaian orang. Makanya di dalam Al-Quran disebutkan alhaakumut takatsur, telah membuat lalai kalian apa? At-takatsur, mengumpulkan apa? Mengumpulkan dunia, mengumpulkan harta. Fokusnya cuma mikir harta dan harta. Akhirnya orang akan lalai, tidak akan berpikir tentang masalah kematian, tidak akan berpikir tentang akhirat, tidak berpikir bahwasanya nanti itu dia harus mempertanggungjawabkan kehidupannya di dunia, nggak akan berpikir itu. Baru menyesal ketika apa? Hatta zurtumul maqabir, sampai kalian itu masuk ke dalam kuburan kalian. Ya. Maka ini adalah salah satu sebab kelalaian, yaitu apa? Orang terlalu memikirkan urusan dunia. Ya. Termasuk juga sebab kelalaian adalah ketika orang itu memang kumpulnya bersama dengan orang-orang yang lalai. Ya, maksudnya kumpulnya di sini sering kumpulnya dengan orang-orang yang lalai. Kalau ngumpul sekali dua kali nggak ada masalah, karena kita makhluk sosial, kita harus rawung ngambil wong. Tapi kalau memang gumbulani, maksudnya dalam artian kita memang tempatnya di situ dan mereka adalah orang-orang yang lalai, insya Allah katut lalai.
Ya, maka ini menjadi salah satu sebab kelalaian seorang dari aturan Allah, dari perintah Allah, dari larangan Allah. Apa itu? Ketika dia gombol orang-orang yang lalai juga. Maka kita kalau nggak lalai itu kayak sungkan, kan wong kan gitu. Sungkan. Kata sembahyang sungkan, koncone gak ada sing sembahyang kan gitu. Kadang. Ya, kata sembahyang kok arek gak ada sing ngadeg kono adzan. Kata ngadeg dhewe ya sungkan diarani sok soleh, sok alim, sok bla 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 dan seterusnya. Ya. Dan itu sudah perasaan manusia seperti itu. Ya. Maka di sini beliau menyampaikan ya, wa hiya ladaihim aslu kulli dzanbin. Dia adalah sebab dari berbagai macam dosa. Ya. Kemudian beliau mengatakan wada'uha bi arba'in. Ya. Dzu ra'bi. Ya. Dan maksudnya da'uha maksudnya di sini adalah dawa'uha, bukan ya, sebenarnya dawa'uha yaitu obatnya sebenarnya di sini. Dan obatnya dengan 4 perkara kata beliau. Ya, dzura'bi yang obat yang ampuh gitulah. Dzura'b itu yang ampuh gitu. Maka di sini beliau langsung menyebutkan apa obatnya ghaflah. Nomor 147 ya. 147 ya. Obatnya ada 4. Kata beliau yang pertama, supaya kita nggak lalai. Pertama, fastaghfirillah, akeh ono istighfar. Supaya nggak lupa, kita nggak lalai dari Allah, perbanyak apa? Istighfar. Ya, astagfirullah. Perbanyak itu. Ya. Perbanyak itu. Karena kenapa kok perbanyak istighfar? Karena lalainya sendiri itu sudah dosa. Lalainya sendiri itu apa? Sudah dosa. Dan dia harus ditobati. Ya. Maka perlu istighfar dulu. Ya, dia harus bersihkan sifat lalai ini. Dia harus minta ampun kepada Allah karena sudah lalai. Ini obatnya. Obat yang kedua, wazur, dan berkunjunglah. Zur dari kata ziarah. Maknanya mengunjungi apa? Maksudnya di sini adalah mengunjungi orang-orang yang tidak lalai. Maksudnya apa? Maksudnya adalah sering-seringlah berkumpul dengan orang-orang yang baik, dengan orang-orang yang selalu ingat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini juga termasuk tombone ati kan gitu ya. Tombo ati ono 5 perkara ni dan seterusnya. Ya. Kaping 5 wong kan soleh kumpul ono. Ya. Memang berkumpul dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, orang-orang yang ya ingin bersama-sama dekat kepada Allah, itu akan membawa kita secara tidak langsung dekat juga kepada Allah sehingga kita tidak lalai. Ya, almaru ala dini khalili kan gitu. Wong iku tergantung apa? Kanca cideke kan gitu. Yang ketiga, ya. Yang ketiga, wasolli ala nabi. Perbanyak baca sholawat. Baca sholawat. Ya. Jadi ketika kita lalai, ya termasuk obat lalai adalah memperbanyak baca sholawat. Tapi sholawat sing bener, coro mocon yang bener. Masalahnya sekarang itu sholawat sudah digeser sesuatu yang sakral, zikir yang luar biasa, kudune ampuh. Iku tambah didadekno konser. Ya, diiringi dengan joget-joget. Ya. Ana joget ngene-ngene ta apa-apa ngene-ngene. Kita katakan ini nek wallahu alam munggo Kanjeng Nabi urip ngono paling wis ya karo lah. Bagaimana konser lanang wedok campur, kemudian diiringi dengan musik-musik yang asik untuk joget jen. Asik untuk gak tambah nangis, tambah saweneng, tambah goyang. Ya, tambah goyang. Ya. Harusnya sholawat itu apa? Sholawat ini inti eling Allah, eling Kanjeng Nabi terus eling Allah. Itu. Semakin dekat kepada Allah. Nah, masalahnya ini jadi sholawat yang harusnya sakral, itu malah jadi nggak sakral. Sing kudune ampuh, kita tidak ampuh. Ya. Akhirnya apa? Akhirnya ya koyo eling Kanjeng Nabi nanggone konser iku mang mulih ya oleh selali kabeh. Oleh apa mang? Oleh seneng. Oleh seneng.
Ya Pak, sing gak sembayang pancet gak sembayang. Ya, wajar sembayang. Seneng hura-hurane tok. Ya. Harusnya apa sholat itu sholat luar biasa. Nah masalahnya itu tadi oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab apa? Menggeser sholawat. Berdalih atas nama sholawat ternyata apa? Gak teman-teman sholawat nanggone Kanjeng Nabi. Sholawat itu ibarat podo kayak zikir. Zikir itu moco, diresapi, nek iso sampai berbesmili. Kan itu. Bukan malah jadi konser. Ya. Dan membaca salat kepada Nabi ini memang menjadi salah satu cara kita untuk supaya ingat Allah lagi. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ada seorang ulama ahli tazkiyatun nafs ya, yaitu Imam Ibnu Qayyim. Beliau punya kitab judulnya Jala'ul Afham. Sintasiko aku dikei kitab Riya itu. Di Jala'ul Afham itu disebutkan ada beberapa tempat kapan kita harus bersolawat. Ada banyak. Salah satu tempat yang dianjurkan untuk bersolawat adalah ketika kita sudah mulai lalai dari Allah dan ingin mengingat Allah kembali, bersolawat. Disebutkan di situ. Ada satu riwayat juga. Ya, ada satu riwayat juga. Ya. Tapi sebagian ulama mendhaifkan riwayat ini. Ya, cuma ya bisa namanya intinya kalau mau ikat Allah kan zikir, dan diantara zikir yang utama adalah salawat. Ya, maka bersolawat kepada Nabi SAW. Dan ada satu kisah ini sebagai bumbu saja, bukan dalil, karena ini tentang mimpi. Mimpi gak bisa tadi dalil ya. Jadi ojo dalil apa? Mimpi. Mimpi gak bisa tadi. Impen gak bisa tadi dalil. Impen itu kayak bumbu cerita. Ini dalil ojo kayak mimpi. Tapi ada satu kisah disebutkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi. Beliau punya kitab judulnya Manaqibus Syafi'i. Manaqib Al-Imam Syafi'i. Kayak jadi duduk Syekh Abdul Qadir Jailani sing di Manaqib ya. Jadi Imam Syafi'i punya ditulis Manaqib apa sih? Manaqib itu biografi. Biografi itu apa? Sejarah. Jadi Imam Al-Baihaqi punya kitab judulnya Manaqibus Syafi'i, sejarahnya Imam Syafi'i. Ada 2 jilid kalau nggak salah, tebel jilidnya. Salah satu ceritanya adalah ada seorang yang pernah dimimpi oleh Imam Syafi'i. Didatangi di dalam mimpinya oleh Imam Syafi'i. Sekali lagi cerita ini sebagai bumbu tok ya. Nanti aja tadi dalil. Didatangi oleh Imam Syafi'i. Kemudian ketika ditanya, wah Imam Syafi'i, apa yang sudah dilakukan Allah terhadapmu? Ini sering semacam ini kalau kita dapati di kitab-kitab tentang tasawuf atau tazkiyatun nafs, sering. Ketika dimimpi, apa yang Allah lakukan padamu? Apa yang Allah lakukan padamu? Sering sekali. Sing gelek nontok kitab-kitab tasawuf. Kata Imam Syafi'i, ya aku di surga diberikan singgasana khusus, diberikan hiasan-hiasan khusus di tempatku, dan aku diarak untuk masuk surga seperti seorang pengantin bertemu dengan pengantin, dengan arak-arakan. Maka kata orang tadi, loh kok sakit Imam Syafi'i? Nopo rahasia jenengan sakit melebet surga dengan model semacam itu? Ya, bukan masuk biasa tapi apa istilahnya? Kayak diringin tolaan, digandeng kan ngono ya, digandeng ngono. Maka kata Imam Syafi'i, ya, itu adalah gara-gara di kitab saya Ar-Risalah. Imam Syafi'i punya kitab usul fikih iki, kitab usul fikih, kitab sing gak sembarang wong iso maca, soalé kitab tentang masalah logika gitu ya. Logika dan fikih, usul fikih. Di kitab saya Ar-Risalah. Itu saya tulis ya, agak lupa saya entah di muqaddimah atau di akhir kitab. Beliau menulis salawat kepada Nabi. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin adadza ma dzakarahu dzakirun wa ghafala an dzikrihil ghafilun. Kata Imam Syafi'i menulis salawatnya gini. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad. Ya Allah, semoga salawat selalu tercurahkan kepada nabimu Muhammad adada ma dzakarahu dzakirun, sebanyak jumlah orang yang mengingatmu, atau sebanyak jumlah orang yang mengingat Allah, dan sejumlah banyak orang yang lalai dari Allah. Ya. Jadi di sejumlah orang yang selalu mengingat Allah dan sejumlah orang yang juga lalai dari Allah. Ya. Wa ghafala an dzikrihil ghafilun itu.
Wa ghafala an dzikri. Maka orang tadi bangun kemudian dia langsung buka kitab Ar-Risalah. Ternyata ketika dibuka ternyata benar ada salat itu. Iya, benar ada salat. Orang itu sebelumnya belum pernah baca salat itu. Tapi ternyata ada salat itu. Tapi al-kulihal di sini sebagai bumbu saja bahwasanya termasuk yang bisa mengingatkan orang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak berselawat. Yang keempat kata beliau, wa kitabahu, dan kitabnya Allah. Kitabnya Allah berarti apa? Al-Qur'an. Ya, wa kitabahu tsli, ya. Dan kitabnya Allah yaitu Al-Qur'an, bacalah. Maka yang keempat, dan ini juga termasuk yang paling ampuh untuk ingat Allah apa? Baca Quran. Ya. Baca Quran. Ya. Baik. Maka ini adalah 4 obat ketika kita lalai dari Allah. Yang pertama banyak istighfar, yang kedua kita selalu berkumpul dengan orang-orang yang soleh yang dekat dengan Allah. Yang ketiga adalah kita bersolat kepada Nabi dengan cara yang benar, dengan diresapi, ya. Dan sholat kepada Nabi ketika dibaca dengan cara yang benar, dengan khusyuk, dengan baik dan benar, dengan tenang, itu ampuh. Kadang zikir kan apa gak ampuh, soalnya caranya salah. Mana zikir sampai joget kan ya? Gak ampuh akhirnya, gak ampuh. Ya, sebenarnya benar, cuma caranya yang salah. Yang terakhir adalah, dan ini yang paling, dan juga termasuk hal yang paling bagus adalah dengan membaca Al-Quran. Maka ini termasuk diantara apa? Cara-cara untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Mungkin ini saja yang bisa kita bahas. Pertama berikutnya adalah al-ghil. Al-ghil ini pengkhianatan gitu lah, atau iya, rasa dengki, iri dan semacamnya. Nanti insya Allah kita bahas di pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru alhamdulillahi rabbil alamin wallahu ta'ala a'lam.